Halo Libby Gengs, pada hari ini kita akan membahas kasus kriminal yang sempat menghebohkan Rusia di abad ke-19. Tepatnya pada tanggal 27 Oktober 1990, polisi mengerahkan 360 orang untuk memburu pembunuh berantai bernama Andrei Chikatilo yang dijuluki The Red Reaper. Julukan ini diberikan kepadanya karena mengingat betapa sadisnya kejahatan yang ia lakukan yang dapat disamakan dengan Jack the Ripper. Andre mengaku sering meminum darah korbannya, memutilasi tubuh korban dengan giginya, menelan lidah korban, bahkan mencongkel mata dan mengeluarkan isi perut korban. Tak tanggung-tanggung, ada 52 wanita dan anak-anak yang diperkosa, dibunuh, dan dimutilasi oleh Andre pada tahun 1978 sampai 1990 di Rusia, Ukraina, dan Uzbekistan. Lalu apa yang akan terjadi pada Andre? Apakah ia akan tertangkap? Inilah kronologi cerita Andrei Chikatilo versi LibriVox. Kita mulai dari latar belakang kehidupan Andrei Chikatilo. Andrei Romanovich Chikatilo lahir pada tanggal 16 Oktober 1936 di desa Yabluchnya, Oblast Sami, Ukraina. Ia lahir dari orang tua bernama Anna dan Roman Chikatilo yang kala itu hidup di era diktator Joseph Stalin yang dipenuhi kemiskinan dan kelaparan. Orang tua Andre bekerja sebagai buruh tani yang tinggal di gubuk satu kamar dan serba kekurangan makanan. Mereka memang tidak digaji, tetapi menerima hak untuk mengolah sebidang tanah di belakang gubuk keluarga. Selama masa kecilnya, Andre berulang kali diberitahu ibunya bahwa ia punya kakak laki-laki bernama Stefan yang saat berusia 4 tahun diculik dan dikanibal oleh tetangganya yang kelaparan. Kisah yang tidak dapat dibuktikan inilah yang kelak menjadi motivasi Andre untuk mengkanibal beberapa korbannya. Andre mengenang masa kecilnya yang dirusak oleh kemiskinan, ejekan, kelaparan, dan perang. Saat Uni Soviet memasuki Perang Kedua, ayah Andre mengikuti wajib militer yang kemudian diangkat menjadi tentara merah. Tapi sayangnya, ayahnya ditawan setelah terluka dalam perang, dan hal ini dianggap sebagai aib pada masa itu. Antara tahun 1941 hingga 1944, Andre menyaksikan betapa mengerikannya pendudukan Nazi di Ukraina, termasuk pengeboman, kebakaran, dan penembakan yang membuat ia dan ibunya harus bersembunyi di ruang bawah tanah dan selokan. Bahkan rumah mereka juga ikut terbakar habis. Di tengah kekacauan ini, tepatnya tahun 1943, ibu Andre melahirkan bayi perempuan bernama Tatiana yang diduga adalah anak di luar nikah. Sedangkan ayah Andre mengikuti wajib militer di tahun 1941. Kala itu banyak wanita Ukraina yang diperkosa oleh tentara Jerman selama masa perang. Karena Andre yang saat itu tinggal di gubuk satu kamar dengan ibunya, pemerkosaan ini mungkin dilakukan di hadapan Andre. Nah, pada bulan September 1944, Andre mulai bersekolah. Ia dikenal sebagai anak yang pemalu dan rajin belajar, tapi juga lemah secara fisik. Suatu waktu, Andre berangkat ke sekolah dengan perut bengkak akibat kelaparan pasca perang yang melanda Uni Soviet. Saking laparnya, Andre sering pingsan baik di rumah atau di sekolah dan menjadi sasaran bully oleh teman-temannya. Terlepas dari semua ini, Andre suka membaca dan menghafal data baik untuk meningkatkan harga dirinya atau mengimbangi rabun jauhnya yang menghalanginya membaca tulisan di papan tulis kelas. Bagi gurunya, Andre adalah siswa yang luar biasa yang sering mereka puji. Karena bakat dan kemampuannya, saat remaja Andre diangkat sebagai editor surat kabar di sekolahnya dan menjadi ketua komite murid Partai Komunis. Meski tidak mudah bagi Andre untuk belajar karena sakit kepala dan ingatannya yang buruk, ia menjadi satu-satunya anak petani di daerahnya yang berhasil lulus dengan nilai bagus pada tahun 1954.
Tapi siapa sangka di awal pubertasnya Andre menderita impotensi kronis yang membuatnya mengalami kecanggungan sosial dan membenci dirinya sendiri. Pada usia 17 tahun, Andre pernah menyukai seorang gadis bernama Lilia Barysheva. Tapi saking pemalunya, Andre tak pernah mengajaknya berkencan. Masih di tahun yang sama, insiden lain terjadi saat Andre melompat ke atas teman adik perempuannya yang berusia 11 tahun dan bergulat dengannya ke tanah. Saat itulah Andre mengalami ejakulasi ketika gadis itu berjuang dalam genggamannya. Dari sini bisa kita pahami bahwa Andre sudah mengalami gejala awal psikopat kekerasan, yaitu merasakan gairah seksual yang didapat dari tindakan kekerasan. Setelah lulus SMA, Andre melamar beasiswa di Moscow State University. Meski ia lulus dengan nilai ujian yang bagus, tapi nilainya dianggap tidak cukup baik untuk diterima. Merasa frustasi karena ditolak, Andre tidak mencoba mendaftar di universitas lain. Ia malah pergi ke kota Kursk untuk bekerja sebagai buruh selama 3 bulan. Pada tahun 1955, ia mendaftar di sekolah kejuruan dan menjalin hubungan serius pertamanya bersama gadis yang 2 tahun lebih muda darinya. Tapi setelah 18 bulan, pasangan itu putus hubungan karena masalah seksual yang dialami Andre. Setelah menyelesaikan sekolah, Andre pindah ke kota Ural di Nizhny Tagil untuk mengerjakan proyek konstruksi jangka panjang selama 2 tahun, sampai akhirnya ia direkrut menjadi tentara Soviet pada tahun 1957. Saat melakukan wajib militer antara tahun 1957 sampai 1960, Andre pertama kali ditugaskan sebagai penjaga perbatasan di Asia Tengah ke unit komunikasi KGB di Berlin Timur. Ia dinilai memiliki catatan pekerjaan tidak tercela dan bergabung dengan Partai Komunis sebelum dinas militernya berakhir pada tahun 1960. Setelah menyelesaikan wajib militer, Andre kembali ke desa asalnya untuk tinggal bersama orang tuanya dan bekerja sebagai petani. Saat itulah ia berpacaran dengan janda muda, tapi lagi-lagi hubungan itu kandas setelah 3 bulan karena masalah seksual Andre. Saat berita tersebar bahwa Andre menderita impotensi dan diketahui gadis-gadis desa, Andre merasa sangat malu dan mencoba gantung diri. Beruntung ibu dan tetangganya datang tepat waktu dan menariknya dari jeratan tali. Setelah kejadian memalukan itu, pada tahun 1961, Andre memutuskan untuk pergi jauh dari desanya, lalu pindah ke Rostov-on-Don, Rusia. Setelah beberapa bulan, Andre mendapat pekerjaan sebagai insinyur komunikasi di sebuah kota yang terletak di utara Rostov-on-Don dan menyewa sebuah apartemen kecil di dekat tempat kerjanya. Pada tahun yang sama, adik perempuannya Tatiana menyelesaikan sekolahnya dan pindah ke apartemennya. Tatiana tinggal bersama Andre selama 6 bulan sebelum menikah dengan pemuda setempat dan pindah ke rumah mertuanya. Melihat kakaknya yang sangat pemalu pada wanita, Tatiana berinisiatif untuk membantu Andre mencari istri dan memulai sebuah keluarga. Pada tahun 1963, Andre menikah dengan seorang wanita bernama Feodosia Oshnacheva yang dikenalkan oleh Tatiana. Meski Feodosia mengetahui masalah seksualnya, ia tetap setuju menikahi Andre dan mereka dikaruniai seorang putri bernama Lyudmila dan seorang putra bernama Yuri. Pada tahun 1964, Andre memilih untuk mendaftar sebagai mahasiswa korespondensi di Universitas Rostov. Ia mempelajari sastra dan filologi Rusia, kemudian memperoleh gelarnya pada tahun 1970. Sebelum memperoleh gelarnya, ia memperoleh pekerjaan mengelola kegiatan olahraga daerah selama 1 tahun sebelum memulai karirnya sebagai guru bahasa dan sastra Rusia di Novochastinsk. Tapi sayangnya, Andre malah menjadi sasaran ejekan murid-muridnya dan merasa diremehkan oleh mereka. Disinilah dimulainya titik balik kehidupan Andre, seorang pria pemalu menjadi psikopat yang sangat brutal.
Merasa sangat kesal karena perlakuan murid-muridnya, tepat pada bulan Mei 1973, Andre melakukan pelecehan seksual pertama kepada salah satu muridnya. Saat olahraga renang, Andre berenang ke arah gadis berusia 15 tahun dan melakukan pelecehan seksual padanya. Gadis itu langsung meronta dan mencoba melawan genggamannya. Setelah beberapa bulan, Andre mengulangi tindakan tak bermoralnya dengan melakukan pelecehan seksual dan memukuli gadis remaja lain yang ia kunci di kelasnya. Bisa kalian bayangkan, ia bahkan masuk ke asrama putri agar dapat melihat siswi-siswi telanjang. Keinginannya untuk melihat mereka telanjang mendorong Andre berkeliaran di sekitar toilet umum di mana ia sering memata-matai gadis-gadis muda. Ia juga memberikan permen karet untuk diberikan kepada anak perempuan yang ditemuinya sebagai upaya untuk memulai kontak dan mendapat kepercayaan mereka. Dengan cara inilah, Andre berhasil melakukan pelecehan seksual kepada 3 gadis yang ditemuinya. Akibat tingginya jumlah pengaduan yang diajukan oleh para murid, direktur sekolah memaksa Andre untuk mengundurkan diri. Masih tak jera, ia mencoba menjadi guru di sekolah teknik di utara Rostov. Semakin meningkatnya jumlah keluhan pelecehan yang diajukan murid-murid di sekolah tersebut mengakhiri karir Andre sebagai guru. Kemudian pada September 1978, Andre pindah ke Shakti, tempat ia melakukan pembunuhan pertamanya. Pada tanggal 22 Desember 1978 malam, Andre membujuk gadis kecil berusia 9 tahun bernama Yelena Zakotnova ke sebuah rumah tua yang ia beli secara diam-diam dan mencoba memperkosanya. Saat Yelena meronta, Andre mencekik dan menikam Yelena 3 kali di perut dan melemparkan tubuh Yelena ke dekat sungai Grushevka. Banyak bukti yang menghubungkan Andre dengan pembunuhan Yelena, seperti bercak darah ditemukan di salju dekat pagar yang menghadap ke rumah tua yang dibelinya, ransel sekolah Yelena yang ditemukan di tepi seberang sungai di ujung jalan, dan seorang saksi memberi polisi gambaran rinci tentang pria yang sangat mirip dengan Andre bicara dengan Yelena di halte bus tempat anak itu terakhir kali terlihat hidup. Terlepas dari fakta-fakta ini, seorang buruh berusia 25 tahun bernama Alexander Kravchenko yang sebelumnya menjalani hukuman penjara atas kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis remaja dituduh sebagai pembunuh Yelena. Ia dihukum secara keliru dan dieksekusi oleh regu tembak pada Juli 1983. Setelah pembunuhan Yelena, awalnya Andre mencoba menolak godaan untuk mencari korban lain, tapi rasa hausnya untuk membunuh jauh lebih besar dan mengalahkan sifat kemanusiaannya. Tepatnya pada tanggal 3 September 1981, Andre bertemu siswi sekolah berusia 17 tahun bernama Larisa Kachenko yang sedang berdiri di halte bus saat ia keluar dari perpustakaan umum di pusat kota Rostov. Andre membujuk Larisa ke hutan dekat Sungai Don dengan janji minum vodka dan bersantai. Saat mereka mencapai daerah terpencil, Andre melempar Larisa ke tanah, merobek pakaiannya dan memperkosanya. Ia juga memasukkan lumpur secara paksa ke dalam mulut Larisa untuk menahan jeritannya, memukul dan mencekiknya sampai mati. Karena Andre tidak memiliki pisau, ia memutilasi tubuh Larisa dengan giginya, mencabik-cabik tubuhnya, merobek satu puting payudara dengan giginya, dan menutupi jasad Larisa dengan dedaunan, ranting, dan sobekan kertas koran. Karena tak ada yang mencurigai aksinya ini, Andre terus berburu korban baru. Pada tanggal 12 Juni 1982, ia melakukan perjalanan dengan bus ke distrik Bagayevsky di Rostov untuk membeli sayuran. Harus berganti bus di desa Donskoy, Andre memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Saat berjalan menjauh dari terminal bus, ia bertemu seorang gadis berusia 13 tahun bernama Lyubov Biryuk yang sedang berjalan pulang dari perjalanan belanja. Keduanya berjalan bersama melewati semak-semak hingga Andre memastikan tak ada saksi mata. Di sanalah,
Andre menyeret Biryuk ke semak-semak terdekat untuk menikamnya, membacoknya sampai mati sambil memperkosanya. Saat jasad Biryuk ditemukan pada tanggal 27 Juni 1982, pemeriksaan medis menemukan bukti adanya 22 luka pisau di kepala, leher, dada, dan panggul. Luka lebih serius yang ditemukan di tengkorak Biryuk menunjukkan bahwa Andre menyerangnya dari belakang dengan gagang dan bilah pisaunya. Seperti sedang kerasukan iblis, setelah pembunuhan Biryuk, Andre tidak ingin menahan dorongan membunuhnya lagi dan semakin bergairah untuk mencari korban-korban lain. Antara Juli hingga September 1982, Andre membunuh 5 korban lagi antara usia 9 hingga 18 tahun. Andre membentuk pola untuk mendekati anak-anak, pelarian, dan gelandangan muda di bus atau stasiun kereta api, membujuk mereka ke hutan terdekat atau daerah terpencil lainnya, dan membunuh mereka dengan cara mencekik, menusuk, memutilasi, mencongkel mata, bahkan mengeluarkan isi perut korban dengan pisau. Korban wanita dewasa yang sering dipilih Andre adalah wanita malam atau tunawisma yang ia pikat ke daerah terpencil dengan janji alkohol, uang, atau hubungan seksual. Sedangkan korban anak-anak dan remaja yang ia pilih bisa saja perempuan atau laki-laki. Ia akan membujuk para korban ini ke daerah terpencil menggunakan berbagai tipu muslihat, seperti janji bantuan, menunjukkan jalan pintas ke suatu tempat, kesempatan untuk melihat perangko langka, menonton film atau koin, sampai tawaran makanan atau permen. Andre biasanya mengalahkan para korban ini saat mereka sendirian, mengikat tangan mereka ke belakang punggung dengan tali, memasukkan lumpur ke dalam mulut korban untuk membungkam teriakan mereka, dan langsung membunuh mereka. Setelah pembunuhan, Andre biasanya menyembunyikan atau mengubur jasad korban sebelum meninggalkan TKP. Tepatnya pada tanggal 11 Desember 1982, Andre bertemu gadis kecil berusia 10 tahun bernama Olga Stalmachnok yang sedang menaiki bus ke rumah orang tuanya di Novochasting. Ia dengan mudah membujuk gadis itu untuk meninggalkan bus bersamanya. Setelah itu, Andre mengajak Olga ke ladang jagung di pinggiran kota, menikamnya lebih dari 50 kali di kepala dan tubuhnya, merobek dadanya, dan memotong usus bagian bawah dan rahimnya. Saksi mata menyatakan Olga terakhir terlihat bersama pria parubaya yang menggandeng tangannya. Kisah yang sangat mengerikan, bukan? Tapi tidak, ini masih belum berakhir. Pada Januari 1983, sejauh ini ada 4 korban yang ditemukan terkait dengan Andre. Bagi polisi, Andre seperti hantu yang bersembunyi dalam kegelapan sehingga sangat sulit untuk ditangkap. Sebuah tim polisi Moskow yang dipimpin oleh Mayor Mikhail Fetisov membentuk tim khusus yang terdiri dari 10 penyelidik berbasis di Rostov yang bertugas untuk menyelesaikan keempat kasus tersebut. Tepat pada bulan September 1983, Andre membunuh 5 korban lagi. Karena kebiadaban pembunuhan yang sebagian besar dengan cara mengeluarkan isi perut korban, polisi berteori bahwa pembunuhan itu mungkin dilakukan oleh kelompok yang mengambil organ untuk dijual, pemuja setan, atau individu yang sakit jiwa. Sebagian besar upaya polisi berfokus pada teori bahwa pelaku pastilah orang yang sakit jiwa, homoseksual, atau bahkan seorang pedofil. Semua individu yang pernah menghabiskan waktu di bangsal psikiatri atau pernah dihukum karena homoseksualitas atau pedofilia diperiksa, tapi polisi masih tidak menemukan petunjuk apapun. Pada tanggal 27 Desember 1983, seorang anak sekolah Gukovo berusia 14 tahun bernama Sergei Markov dipancing keluar dari kereta api dan dibunuh di stasiun pedesaan dekat Novocherkassk. Anak itu ditemukan dalam kondisi telah dikebiri, menderita lebih dari 70 luka pisau di leher dan tubuh bagian atas, dan isi perutnya dikeluarkan.
Insiden lain menyusul yang terjadi pada tanggal 24 Maret 1984. Andrei membujuk anak laki-laki berusia 10 tahun bernama Dmitry Tasnikov agar menjauh dari kios perangko di Novoshakhtinsk. Saat berjalan bersama anak itu, Andrei dilihat oleh beberapa saksi yang menggambarkannya secara rinci kepada polisi. Saat jasad Dmitry ditemukan 3 hari kemudian, polisi juga menemukan jejak kaki si pembunuh, sampel air mani, dan air liur di pakaian korban. Kemudian, pada musim panas 1984, Andrei dipecat dari pekerjaannya sebagai juru tulis persediaan karena mencuri 2 gulungan linoleum. Ia segera mendapat pekerjaan baru sebagai juru tulis persediaan di Rostov pada tanggal 1 Agustus 1984. Aksi keji Andrei masih berlanjut hingga pada tanggal 7 Agustus 1984 ketika ia membujuk gadis remaja berusia 17 tahun bernama Lyudmila Alexeyeva ke tepi sungai Don dengan alasan menunjukkan jalan pintas ke terminal bus. Gadis itu menderita 39 luka tebasan di tubuhnya, dimutilasi, bibir atasnya dipotong lalu dimasukkan ke dalam mulutnya, dan isi perutnya dikeluarkan. Pada tanggal 13 September 1984, Andrei diamati oleh 2 detektif yang menyamar saat ia berbicara dengan wanita muda di terminal bus Rostov. Setibanya di pasar pusat kota, Andrei ditangkap dan ditahan. Saat tasnya digeledah, polisi menemukan pisau dengan mata pisau 20 cm dan beberapa tali panjang. Polisi mencurigai Andrei karena deskripsi fisiknya sesuai dengan pria yang terlihat berjalan di samping Dmitry Tasnikov sebelum pembunuhan anak itu. Saat sampel darah Andrei diambil, hasilnya menunjukkan golongan darahnya tipe A, sedangkan sampel air mani yang ditemukan pada total 6 korban yang dibunuh tipe AB. Karena tidak terbukti terkait dengan pembunuhan berantai, Andrei hanya divonis 1 tahun penjara karena pencurian properti mantan majikannya. Ia dibebaskan dari tahanan pada tanggal 12 Desember 1984 setelah menjalani hukuman selama 3 bulan. Setelah keluar dari penjara, Andrei mendapat pekerjaan baru di Departemen Pasokan Pabrik Lokomotif di Novocherkassk. Ia sengaja tidak menonjolkan diri agar tidak mudah tertangkap oleh polisi. Andrei tidak membunuh lagi sampai tanggal 1 Agustus 1985. Ketika melakukan perjalanan bisnis ke Moskow, ia bertemu wanita berusia 18 tahun bernama Natalia Pokristova sedang berdiri di peron kereta api dekat bandara Domodedovo. Natalia dipancing keluar dari kereta api ke dalam semak-semak dekat desa Vostriakovo di mana ia diikat, ditikam 38 kali di leher dan dadanya, lalu dicekik sampai mati. Pada November 1985, perburuan besar-besaran dilakukan dengan menerjunkan 15 prokurator dan 29 detektif untuk menyelidiki kasus ini. Laporan surat kabar tentang perburuan pembunuh yang muncul di pers membuat Andrei mulai berhati-hati dan mencoba mengendalikan dorongan pembunuhannya. Tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1986, satu lagi korban telah ditemukan terkubur dalam cekungan tanah di lahan pertanian kota Batais. Ia adalah seorang sekretaris pengadilan berusia 18 tahun bernama Irina Pogoryelova. Luka yang dialami wanita ini memiliki ciri khas mutilasi seperti para korban sebelumnya antara tahun 1982 sampai 1985. Tubuhnya telah dibelah dari leher hingga alat kelamin, satu payudaranya dipotong, dan matanya telah dicongkel. Karena Andrei mengubur jasad para korban, membuat polisi kesulitan untuk menemukan jumlah korban yang sebenarnya. Tepatnya di tanggal 27 Oktober 1990, polisi mengerahkan 360 personel di semua stasiun Oblast Rostov dengan tujuan untuk mencegah si pembunuh mencoba menyerang di salah satu lokasi ini. Beberapa hari kemudian pada tanggal 30 Oktober 1990,
polisi menemukan jasad anak laki-laki berusia 16 tahun bernama Vadim Gromov di stasiun Donleskos. Luka-luka di tubuh Vadim sama seperti korban sebelumnya. Vadim dicekik, ditusuk 27 kali, dikebiri, ujung lidahnya dipotong, dan mata kirinya ditusuk. Pada hari yang sama ketika tubuh Vadim ditemukan, Andrei memikat anak laki-laki berusia 16 tahun lainnya bernama Viktor Tishchenko. Ia membujuk anak itu agar turun dari kereta di stasiun Kirpichnaya dan membunuhnya di hutan terdekat. Jasad Viktor ditemukan pada tanggal 3 November 1990 dengan 40 luka pisau. Beberapa hari setelah pembunuhan Viktor, tepatnya di tanggal 6 November 1990, Andrei membunuh dan memutilasi wanita berusia 22 tahun bernama Svetlana Korostik di hutan dekat stasiun Donleskos. Saat kembali ke peron kereta api, kali ini Andrei diamati oleh petugas polisi yang menyamar bernama Igor Raibakov. Ia mencurigai Andrei yang sedang mencuci tangan dan wajahnya. Mantel yang dipakai Andrei memiliki noda rumput dan tanah di sikunya, noda merah kecil di pipinya, dan luka parah di salah satu jarinya. Petugas polisi itu menghentikan Andrei dan memeriksa surat-suratnya. Tapi sayangnya, ia tak menemukan bukti apapun sehingga ia melepaskan Andrei. Setelah kejadian ini, polisi mulai menempatkan Andrei di bawah pengawasan ketat pada tanggal 14 November 1990. Setelah 6 hari pengawasan, Andrei terlihat berkeliaran di sekitar Novocherkassk, mencoba melakukan kontak dengan anak-anak yang ditemuinya dalam perjalanan. Saat keluar dari kafe, Andrei ditangkap oleh 4 petugas polisi berpakaian preman, dan saat digeledah, polisi menemukan pisau lipat, 2 tali panjang, tulang jarinya patah dan kukunya memiliki bekas gigitan. Merasa semakin curiga, polisi mengambil sampel darah, air mani serta air liurnya dan menempatkannya di sel markas KGB Rostov. Dan akhirnya perburuan berakhir. Tepat pada tanggal 21 November 1990, hasil tes Andrei menunjukkan golongan darahnya tipe A, air maninya tipe AB, dan air liurnya tipe A, di mana semuanya sesuai dengan DNA si pembunuh yang ada di TKP. Pada tanggal 29 November 1990, Andrei mengakui 36 dari 38 pembunuhan yang dikaitkan polisi dengannya. Ia memberi deskripsi lengkap dan mendetail tentang setiap pembunuhan dalam daftar dakwaan. Ketika ditanya mengapa sebagian besar mata korban ditusuk atau dicongkel, Andrei menyatakan bahwa ia awalnya percaya tahayul Rusia kuno, bahwa gambar seorang pembunuh akan tercetak di mata korban. Tapi di tahun-tahun berikutnya, ia menjadi semakin yakin bahwa itu hanyalah kisah wanita tua yang tidak nyata dan ia berhenti mencongkel mata para korbannya. Andrei juga sering mengaku meminum darah korbannya dan merasa sangat merinding hingga tubuhnya gemetar. Ia juga mencabik-cabik alat kelamin, bibir, dan puting payudara korban dengan giginya, menggigit lidah korbannya sampai putus, mengeluarkan isi perut korban, mengunyah potongan rahim korban perempuan dan testis korban laki-laki, dan terkadang ia menelan puting payudara dan lidah beberapa korbannya. Sungguh, kejahatan yang benar-benar berada di luar nalar manusia normal. Pada tanggal 30 November 1990, Andrei secara resmi didakwa dengan masing-masing dari 36 pembunuhan yang diakuinya, yang semuanya dilakukan antara Juni 1982 hingga November 1990. Selama hari-hari berikutnya, Andrei mengakui 20 pembunuhan lagi. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 1991, Andrei dipindahkan ke Institut Serbsky di Moskow untuk menjalani evaluasi psikiatri selama 60 hari untuk menentukan apakah ia secara mental kompeten untuk diadili.
Psikiatri menyimpulkan bahwa Andre memiliki berbagai masalah fisiologis yang dikaitkan dengan kerusakan otak prenatal, penurunan yang stabil namun bertahap ke penyimpangan yang diperparah oleh faktor biologis dan lingkungan. Meski Andre menderita gangguan kepribadian dengan ciri-ciri sadis, ia tetap layak untuk diadili. Maka pada tanggal 15 Oktober 1992, Andre dinyatakan bersalah dan divonis hukuman mati ditambah 86 tahun penjara atas 52 pembunuhan dan 5 tuduhan penyerangan seksual. Setelah bandingnya ditolak berulang kali, pada tanggal 14 Februari 1994, Andre dibawa dari sel menuju ke ruang kedap suara di penjara Novocherkassk dan dieksekusi dengan satu tembakan di belakang telinga kanan. Ia dimakamkan di kuburan tak bertanda di dalam kuburan penjara. Itulah akhir kisah dari Andre Chikatilo. Dengan maraknya berbagai kejahatan dari yang kecil hingga yang tersadis, kita harus waspada dan hati-hati jika bertemu orang yang tak dikenal. Pelaku bisa mendekati dan membujuk kita dengan berbagai metode, apalagi korban yang paling mudah diserang adalah wanita dan anak-anak. Sampai jumpa lagi di episode serial killer selanjutnya.